Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Mas Wihadi. Mas Wihadi, lalu apa saja yang diperhatikan Prabowo Subianto dalam memilih calon wakil presidennya? Ya, saya kira empat nama calon-calon yang ada di partai di koalisi Indonesia Maju ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Jadi saya kira semuanya mempunyai kelebihan dan semuanya juga mempunyai potensi. Saya kira masing-masing calon wakil presiden yang ada nama-namanya diusulkan ini tentunya menjadi pilihan tertentu nantinya yang siapa yang mendampingi. Dan bagaimanapun juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Doli tadi betul bahwa kita nanti akan melakukan pembicaraan dengan partai koalisi ini dengan asas mufakat. Ya kan, jadi saya kira ini semuanya ada kesepakatan bersama dari partai koalisi, tentunya dengan potensi-potensi yang ada, dengan keuntungan-keuntungan yang ada, baik itu potensi dalam masalah memang kepemimpinan dan juga mengenai masalah potensi bagaimana suara yang bisa didapatkan dalam adanya cawapres tersebut. Saya kira ini semuanya nanti akan disampaikan dan semuanya akan dibicarakan dengan partai-partai koalisi. Dan saya kira ini tentunya semuanya memang harus ada kesepakatan dan kita musyawarah untuk mencapai kesepakatan daripada partai koalisi itu. Intinya kita kebersamaan semuanya yang akan kita tentukan, kita utamakan untuk menentukan calon presiden nantinya. Dan saya kira setelah itu tentunya program-program kerja dan bagaimana strategi pemenangan tentunya secepatnya juga sudah akan sampaikan dan kita akan buat sehingga apa yang menjadi keinginan kita dan tujuan kita bahwa untuk menangkan pemilihan presiden ini bisa kita selesaikan. Bang Doli, hari Senin kita masih menunggu keputusan MK mengenai batas usia capres dan juga cawapres. Tapi kalau seandainya Gibran yang dipilih menjadi pendamping Prabowo Subianto, bagaimana respons Golkar, Bang Doli? Saya ingin melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Burhan ya, bahwa sebenarnya ketika kita ingin menetapkan calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo itu yang menjadi pertimbangan adalah apakah figur itu bisa menjadi titik temu buat semua. Semua itu adalah bukan hanya di elit, semata ketua umum partai politik, tapi juga titik temu dengan masyarakat Indonesia. Nah, di mana titik temunya itu? Titik temunya itu adalah apakah figur calon wakil presiden itu bisa melengkapi figurnya Pak Prabowo sebagai kesempurnaan kita membangun duit tunggal ya, untuk membawa visi yang sudah dirumuskan memimpin Indonesia 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Itu artinya kalau memang selama ini heavy-nya Pak Prabowo misalnya di ketahanan, pertahanan, saya kira memang harus dicari figur-figur yang bisa melengkapi dari aspek yang lain. Nah, jadi pendekatannya pendekatan visi, program apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Nah, baru yang kedua tentu juga dipertimbangkan variabel untuk menang. Ya, kita untuk apa berkoalisi, untuk apa berkompetisi kalau memang tidak untuk menang. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah memang nanti figur wakil presiden ini bisa juga menambah kekuatan ya, jaringan, kemudian potensi penambahan konstituen dan seterusnya gitu. Nah, ini yang saya kira juga nanti harus didiskusikan di dalam musyawarah antara kedua partai politik itu. Nah, siapa nanti yang pada akhirnya diputuskan, ya, apakah tadi misalnya Gibran, atau kemudian Pak Erlangga, atau tadi 4 nama yang disebutkan itu, nah ini juga paling penting, bahwa itu adalah berdasarkan kesepakatan dan apapun keputusannya semua harus dihormati. Semuanya harus kemudian bisa bersatu kembali, ya, untuk kemudian memenangkan pasangan nanti yang sudah ditetapkan. Baik, Bang Doli artinya masih tetap mendukung siapapun selain Erlangga, tidak ada masalah, tetap solid begitu ya koalisi Indonesia Maju. Iya, kita Golkar dari awal memutuskan bergabung bekerja sama dengan Partai Gerindra dan partai politik lain dalam koalisi Indonesia Maju ini kan dengan penuh pertimbangan yang matang ya. Keputusan diambil itu dengan meminta pandangan dari berbagai pihak internal partai kami. Jadi itu bukan keputusan yang sembarangan dan mudah-mudahan ya kita berusaha untuk konsisten
ya sekali memutuskan ya kita calon presidennya Pak Prabowo ya kita akan bersama-sama untuk berjuang itu. Tetapi memang sebelum sampai putus siapa yang menjadi calon wakil presiden ya kita tetap terus berjuang memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto. Baik, kita ke Prof. Burhan tadi sempat mengatakan Gibran ini bisa jadi dua opsi Mas ya, antara bisa jadi beban atau jadi aset untuk Prabowo Subianto. Tapi kalau untuk kalkulasinya Mas, kan kita juga mempertimbangkan wilayah, penerimaan, dan juga banyak faktor lainnya yang tadi masuk kategori variabel-variabel yang disebutkan oleh Bang Wihadi. Prof. Burhan melihatnya apakah akan ada pertimbangan matang memilih figur yang ini menjadi daya jungkit untuk Prabowo? Nah, kalau dari sisi Gibran sebagai aset elektoral, bisa jadi karena kekurangan Pak Prabowo itu di dua provinsi penting di Jawa, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, secara hipotetik, seharusnya Mas Gibran bisa menyumbang suara yang cukup signifikan, terutama di Jawa Tengah. Tetapi jangan lupa, pemilih Pak Prabowo sekarang, 57% elalah basis lama. Yaitu kita punya pertanyaan 2019 yang lalu mereka memilih siapa, kemudian kita cross tabulasi dengan pilihan hari ini. Ternyata hampir 60% pemilih Pak Prabowo sekarang itu berasal dari basis lama yang cenderung kritis dan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Nah, ini bisa menjadi masalah ketika putra Pak Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo, dan kemudian ada resistensi dari basis lama Pak Prabowo. Jadi harus dihitung berapa banyak pendukung Pak Jokowi yang masuk karena melihat figur Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, dan berapa banyak basis lama Pak Prabowo yang hengkang karena masuknya Gibran. Nah, ini mana pemilih yang datang dan pergi itu harus betul-betul dihitung secara matang. Jangan sampai gitu ya, pemilihan Mas Gibran itu justru malah menjadi bumerang. Nah, jangan lupa ini pemilunya masih 5 bulan yang akan datang. Jadi kalau misalnya yang muncul bukan electoral asset tapi electoral liability karena munculnya isu politik dinasti yang makin kencang seiring dengan keputusan MK yang misalnya mengabulkan uji materi berkaitan dengan batas usia minimum, itu bisa menjadi masalah tuh. Karena pemilunya bukan sekarang, pemilunya itu bulan Februari, dan kalau misalnya 3 capres itu masih seperti sekarang kondisinya, artinya tidak ada satupun yang bisa mendapatkan 50% persatu, itu putaran kedua kalau tidak salah di bulan Juni. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng Gibran sanggup untuk menghadapi resistensi publik dari mereka yang keberatan dengan isu politik dinasti? Dan apakah misalnya pemilihan Mas Gibran itu mampu mengungkit suara Pak Prabowo secara baik, terutama di 2 provinsi kunci. Jadi hal-hal semacam ini kalau dibaca melalui survei yang dilakukan pada hari ini, itu menurut saya kurang tepat juga. Karena perkembangan politik sangat dinamis, bukan hanya di tingkat elit, tapi juga di tingkat massa. Dan kalau misalnya gagal memprediksi apa yang terjadi 5 bulan yang akan datang, 8 bulan yang akan datang, itu bisa menjadi masalah yang serius. Karena bagaimanapun pemilihan hari ini, ya, survei-survei hari ini, itu punya keterbatasan dalam memotret apa yang terjadi beberapa bulan ke depan. Jadi saya belum bisa menjawab pasti, Andro, apakah Mas Gibran ini akan mempermulus ya langkah Pak Prabowo untuk menang, ataukah justru malah menjadi masalah elektoral. Jadi apakah Prabowo Gibran ini winning ticket ataukah losing ticket, itu menurut saya sulit untuk kita dapatkan berdasarkan pemotretan hari ini. Baik, Prof. Tapi ada opsi lain mungkin selain Gibran Raka Buming Raka, ada opsi lain yang mungkin juga bisa kuat untuk ikut bertanding nanti di Pilpres 2024? Nah, opsi lain ada beberapa nama yang secara elektoral cukup lumayan. Ya. Yang pertama adalah Erick Thohir, yang kedua Hovifah Indar Parawangsa. Nah, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada Pak Yusril atau Pak Erlangga Hartarto, 2 nama ini relatif lebih positif di mata publik. Ya.
Tapi lagi-lagi dua nama ini kan tidak diusung oleh semua partai pendukung Pak Prabowo. Jadi Erik sendiri mungkin bagus di mata PAN, tetapi di mata Golkar belum tentu, karena Golkar masih memprioritaskan Erlangga Hartarto. Demikian juga apakah Erik bisa diterima oleh Gerindra, saya juga tidak tahu. Hovifah apalagi, Hovifah tidak ada satupun nama partai pendukung Pak Prabowo yang secara solid ya mengusung nama Hovifah. Jadi lagi-lagi pertimbangan elit tadi itu menjadi kekuatan Mas Gibran, karena Mas Gibran ibarat lem merekat ya, lem perekat ya, yang membuat partai-partai pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo itu solid mengusung nama Mas Gibran untuk mencari titik temu di antara potensi deadlock yang bakal terjadi, karena masing-masing partai pendukung Pak Prabowo punya jagoan masing-masing. Tetapi jangan lupa, kesepakatan di tingkat elit harus dikompromikan dengan preferensi massa. Karena yang menjadi hakim penentu siapa pemenang capres bukan elit, tetapi massa, pemilih. Jadi pemilih yang akan menjadi hakim. Jadi kalau misalnya oke di mata elit, tetapi ditolak oleh pemilih, ya sulit buat capres-cawapres yang bersangkutan untuk menang. Nah, lagi-lagi ya, saya tidak ingin mengatakan Gibran pasti ditolak oleh publik. Datanya Mas Gibran elektabilitasnya lumayan, sekitar 8%. Tetapi lagi-lagi ada potensi terkait dengan isu politik dinasti yang bisa digoreng 5 bulan ke depan sampai putaran pertama di bulan Februari, dan 8 bulan ke depan kalau misalnya ada putaran kedua yang potensial menggerogoti dan menggerus elektabilitas Pak Prabowo. Nah, hal-hal semacam ini harus dipikirkan matang-matang oleh partai pendukung Pak Prabowo kalau ingin Pak Prabowo menang di Februari dan Juni tahun depan. Terima kasih banyak Prof. Burhan, Bang Wihadi dan juga Bang Doli sudah bergabung di Kabar Petang.